kemarin kan ada petunjuk baru kabarnya Pak Jokowi kan bawa ijazahnya itu ke Polda Metro. Betul. Kemudian dia menyatakan atau kuasa hukum yang menyatakan tidak pernah dikeluarkan. Jadi ini hanya yang beredar di luar itu belum betul. Nah, ya kalau itu yang berarti si kader PSI itu menyebarkan hoax. Roy Suryo menjawab mengenai ijazah Jokowi yang selama ini beredar di media sosial. Dia mengakui dirinya memang tidak bisa sepenuhnya menyebut bahwa foto ijazah Jokowi asli. Hanya saja, ia meneliti ijazah tersebut karena ada narasi dari kader PSI yang memposting dan mengatakan bahwa ijazah tersebut benar milik Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Roy Suryo dalam wawancara dengan Tribun News pada Sabtu 4 Mei 2025. Roy Suryo mengatakan bahwa belum tentu ijazah tersebut memang milik Jokowi. Namun, foto itu memang sangat mirip dengan fotokopian ijazah Jokowi yang juga ditunjukkan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mas, tadi itu ada beberapa orang atau pihak yang bertanya, apakah betul apa yang diposting oleh kader PSI itu? Itu yang adalah yang kepunyaannya. Nah, itu justru yang menarik. Karena kalau itu digunakan untuk rencana, saya dengar itu untuk menjebak kami. Karena disebut-sebut saya tidak meneliti subjek yang benar. Oke, kalau yang subjek yang benar yang saya teliti memang skripsinya. Tapi kenapa saya berani menggunakan punyanya si Sandi itu? Kenapa? Dia dalam postingan itu menceritakan sebelumnya ada utasnya panjang gitu. Dia ketemu dengan Pak Jokowi. Terus katanya di situ dia mendapatkan itu dari Pak Jokowi, gitu katanya. Dan di situ dia nulis asli. Ini loh, kalau daripada ini supaya tenang kalian gitu liburannya, ini skripsi ini ijazah asli Pak Jokowi. Itu dalilnya ya. Dalilnya dia bahwa belum tentu bahwa itu yang dipunyai Pak Jokowi bisa saja. Nah, bisa saja, tapi menariknya gini, Pak Febi. Itu kita perhatikan, itu memang similar ya atau mirip dengan yang pernah ditunjukkan oleh Pak Dr. dalam bentuk fotokopi hitam putih itu. Fotokopi hitam putih itu oleh Pak Sigit Sunarta. Mirip. Jadi fotonya juga sama-sama pakai kacamata, ada baterainya, ada tulisannya begini-gini kayak mirip. Jadi kita bandingkan kan foto itu, saya komparasikan dengan itu. Ya ini kayaknya sih memang itu gitu. Jadi kalau ternyata kemarin kan ada petunjuk baru kabarnya Pak Jokowi kan bawa ijazahnya itu ke Polda Metro. Betul. Kemudian dia menyatakan atau kuasa hukum yang menyatakan tidak pernah dikeluarkan. Jadi ini hanya yang beredar di luar itu belum betul. Nah, ya kalau itu yang berarti si kader PSI itu menyebarkan hoax. Atau masa sih dekan juga nyebarkan hoax? Kan nggak mungkin gitu loh. Jadi sekarang yang mana ini yang benar? Kan kami siap meriksa kalau itu ternyata dikatakan yang asli dalam tanda kutip. Itu. Jadi, nah, kemarin download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya di situ mulai, loh UGM ini ada apa ya? Gitu, kenapa terlalu tertutup gitu? Dan itu bikin kaget. Muncullah setelah kemudian itu sebelum Pak Resmon ke Jogja, ternyata akhir tahun yang lalu itu ada gugatan dari TPUA, tim pembela di Pengadilan Jakarta Pusat. Pengadilan Jakarta Pusat atau gugatnya di laporkan ijazah itu di Barreskrim. Nah, Desember tahun lalu. Dan ketika TPUA melihat ini ada penemuan, ada novum dari Pak Resmon, dia kemudian ngundang Pak Resmon. Kemudian saya juga dikontak karena saya membuat statement yang sama. Dr. Tifa juga dikontak karena Dr. Tifa juga sering memposting itu. Akhirnya TPUA tuh membuat satu acara gitu. Inisialnya dari TPUA. Kita pengen ke Jogja dan ke Solo gitu loh. Mereka ngabari ngabari Pak Resmon, ngabari juga Dr. Tifa untuk bersama-sama ke Jogja. Jadi bersama-sama tuh tadinya kita pikir kita mau bareng, tapi karena saya kan bukan bagian dari TPUA sebenarnya. Saya tuh hanya ahli yang nanti dimintain bantuan. Demikian juga Dr. Resmon. Demikian juga Dr. Tifa. Ya, kita berangkat sendiri-sendiri. Oh gitu. Nah, jadi itulah pertemuan saya darat lagi dengan Pak Resmon. Setelah sekian lama ya. Iya, jadi ketemu tuh di Jogja, nggak ada janjian mau meriksa apa, gitu ya. Yang penting kita mau membersamai TPUA. Ya. Nah, kok ini menariknya Pak. Ketika kami sudah sampai di Jogja pada hari yang ditentukan, Selasa tanggal 15 April kemarin, ternyata rombongan TPUA tuh nggak nyampe.
Oh gitu. Ada kendala yang dialami mereka ketika di jalan. Ya gitu. Jadi bisnya itu ya macet gitu ya. Jalannya macet padahal sebenarnya nggak perlu macet. Ini aneh, ada kecelakaan di depan tapi semua suruh macet. Nah, jadi mereka terlambat. Nah, karena mereka terlambat, maka pada jam yang ditentukan nggak ada orang selain kami bertiga, ya kami lah yang dipanggil oleh UGM. Oh gitu ceritanya. Masuk, ya. Sebenarnya haknya ada 5 orang. Meskipun kami minta 10 tapi hanya dikasih 5. 2 itu saya tawarkan UGM. Ini ada Prof. Amin Rais loh. Ini kan juga guru besar UGM juga dulu. Ada Pak Syukri Fadoli. Ternyata ditolak. Enggak. Yang ada di nama itu cuma Pak Roy, Dr. Resmond sama Dr. Tifa. Saya di situ mulai, loh UGM ini ada apa ya? Gitu. Kenapa terlalu tertutup gitu? Dan itu bikin kaget saya, Pak. Ketika saya masuk, ternyata dihadapi oleh pasukan. Karena yang ada di situ mulai dari wakil rektornya aja ada 2, dekan, ketua senat, profesor, ada sekretaris rektor, dan ada 11 lebih mahasiswa yang katanya mahasiswa senior gitu ya, yang katanya dulu teman-temannya seangkatannya Pak Jokowi katanya gitu. Nah udah masuk, saya sempat lihat ada kamera, saya tenang gitu. Wah, tak pikir ini kameranya milik wartawan. Bahkan saya sempat mengira ya, karena ada yang satu pakai handphone dan kayak ada tancepan wah saya pikir ini adalah live streaming gitu. Ternyata setelah 1 jam baru Dr. Resmond bilang ini pertemuannya bisa diikuti. Oh, enggak, itu kameranya internal. Loh. Bukan wartawan, malah humas. Iya, humas UGM. Lah ini gimana yang bisa padahal pertemuan itu seru banget. Masa? Di pertemuan itulah justru sebenarnya banyak sekali saya menyayangkan UGM itu tergagap. Ya ketika kami datang. Dia bilang dia menyediakan ada 34 bukti perkuliahan Pak Jokowi. Satu pun nggak ada. Ini sumpah saya sampaikan apa ada. Satu pun nggak ada yang ditaruh di situ. Masa, Pak? Iya, nggak ada. Ditunjukkan juga nggak. Bahkan skripsinya pun itu kita debat 1 jam untuk kita bisa pinjam skripsi itu untuk dilihat. Mereka beralasan ini dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Di pasal dikecualikan. Saya bilang enggak. Pasal yang dikecualikan pasal 17 huruf H itu adalah kalau itu menyangkut nilai, menyangkut status kesehatan, akademik itu iya. Tapi kalau namanya ijazah, namanya skripsi apalagi itu adalah hak publik untuk diketahui gitu loh. Jadi dengan begitu perdebatannya di situ ya. Perdebatannya lama, bahkan UGM sempat menyatakan kalau dia memiliki peringkat sebagai peringkat 2 di seluruh Indonesia soal keterbukaan informasi publik. Nah, gitu. Jadi dia bilang kalau mengerti tentang itu. Ya. Saya bilang nyuwun sewu. Gitu. Ketika undang-undang itu dibuat, saya dulu salah satu narasumbernya. Saya dulu yang ikut nyusun naskah akademiknya. Bahkan selama 10 tahun saya ngawal itu di Komisi 1 Undang-Undang 14. Jadi saya pastilah baru setelah itu mereka ngeluarin. Itu pun juga harus diambilkan di perpustakaan. Jadi nggak siap. Si skripsi itu iya. Tadi ya? Aduh, ini gimana sih gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.